Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 16 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 16 ini terdapat kelanjutan dari peristiwa penghakiman Allah atas orang-orang fasik. Disebutkan di bagian ini tentang 7 cawan murka Allah yang akan mendatangkan 7 malapetaka atas bumi. Sebelum ini ada peristiwa 7 meterai yang dibuka. Kemudian ada 7 sangkakala yang dibunyikan. Dan yang terakhir di sini adalah 7 cawan murka Allah. Cawan murka yang pertama menimbulkan luka yang menyakitkan bagi mereka yang memakai tanda antikristus. Cawan murka yang kedua mengubah laut menjadi darah dan mematikan semua unsur kehidupan di dalam laut. Cawan murka yang ketiga mengubah semua sungai dan mata air yang ada di bumi menjadi darah. Sebelum cawan yang keempat, seorang malaikat muncul dan menyatakan tentang keadilan Tuhan dalam segala penghakimannya. Setelah itu, masuk pada cawan yang keempat, yang mengakibatkan banyak orang fasik terbakar dengan api. Tapi mereka bukannya bertobat, tapi justru semakin tidak percaya dan mengutuki Tuhan. Cawan murka yang kelima menjerumuskan kerajaan sang binatang ke dalam kegelapan. Cawan keenam membuat sungai Efrat menjadi kering. Dan selanjutnya iblis mengumpulkan raja-raja dan pemimpin seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan di lokasi yang disebut sebagai Harmagedon. Ada beberapa tafsiran mengenai perang Harmagedon ini. Pertama, ada pendapat bahwa akan terjadi perang secara fisik antar berbagai bangsa. Tapi tafsiran kedua menyatakan bahwa yang akan terjadi adalah perang secara rohani, di mana Tuhan akan menghancurkan semua orang fasik dengan kuasanya. Cawan murka yang ketujuh menyebabkan terjadinya gempa bumi yang dahsyat, yang berdampak di Yerusalem dan di berbagai kota di seluruh dunia. Pada saat itu terjadi juga hujan es yang berukuran besar, yang menimpa banyak orang. Meresponi berbagai murka Tuhan ini, orang-orang fasik menolak untuk bertobat. Sebaliknya mereka tetap mengutuki Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di balik pesan-pesan yang tersurat maupun yang tersirat dari Wahyu 16 ini, ada satu bagian yang perlu menjadi perhatian kita. Karena pesan ini termuat secara khusus dan begitu jelas di pasal 16 ayat yang ke-15. Di situ tertulis firman Tuhan, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Inti pesan Tuhan di sini adalah agar setiap orang bersiap sedia menantikan kedatangannya, sebab kedatangannya tidak ada yang tahu, dan diibaratkan seperti seorang pencuri. Ini berarti bahwa kita harus benar-benar bersiap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang perlu kita lakukan sebagai tindakan berjaga-jaga dan bersiap sedia? Yang pertama adalah mengejar keserupaan seperti Tuhan Yesus. Kita hendaknya sempurna seperti Tuhan.
Karena itu taatlah selalu kepada perintahnya. Yang kedua, rela menderita bagi Tuhan. Bagi kita yang mengikuti Tuhan Yesus, kita harus rela memikul salib dan mau menderita bagi Dia. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas panggilannya dengan setia. Setiap kita diberikan tugas panggilan dari Tuhan. Ada talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Mari kerjakan itu saudara, dengan setia selama kita ada di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Karena firman Tuhan katakan bahwa yang berjaga-jaga adalah orang-orang yang berbahagia. Yang tidak berjaga-jaga akan ketinggalan. Siap atau tidak, itu adalah pilihan kita. Mari jangan biarkan diri kita terlena dengan situasi dunia ini dan tidak mengikuti suara firman Tuhan. Semuanya akan berlalu. Tuhan mempersiapkan yang kekal bagi kita. Karena itu saudara, berjaga-jaga dan bersiaplah senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbagai peristiwa di akhir zaman begitu menakutkan. Tapi kami yang percaya, aman dalam tangan Tuhan. Dan ada satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami, agar kami selalu berjaga-jaga dan bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan-Mu ibarat seperti seorang pencuri. Tidak ada yang tahu sama sekali. Dan untuk itu Tuhan menghendaki agar kami selalu bersiap sedia kapanpun Tuhan akan datang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa taat, dengar-dengaran kepada perintah-Mu, rela menderita bagi-Mu ya Tuhan, pikul salib dan mengikuti Engkau. Dan tolong kami untuk kami setia melakukan tugas panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami kemenangan, berkat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.